Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ba'da tamit wa salawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Barakallahu lakum jami'an. Insyaallah di bab berikutnya kita akan bahas toleransi beragama dalam pandangan Islam dari surah Al-Kafirun sampai surah Al-Baqarah 120. Baik. Islam adalah agama yang menjunjung tinggi toleransi. Al-basatatu fil Islam gitu lah. Islam itu sangat toleransi terhadap enggak ada pemaksaan, tidak ada kekerasan, tidak ada kezaliman, semua dalam Islam kalimat adalah kesantunan, kedamaian dan kebaikan. Dan toleransi dalam Islam bukan berarti mencampur adukan akidah. Kalau sudah bicara akidah, sudah bicara prinsip. Dan kita enggak boleh menyamakan tentang akidah kita dan akidah agama lain. Dua ayat Al-Quran membahas prinsip toleransi ini. Pertama surat Al-Kafirun, kedua surat Al-Baqarah ayat 120. Walan taru akal yahudu walan nasara, dan seterusnya itu. Tapi ini surat Al-Kafirun ditekankan lakum dinukum waliyadin, untuk kalian agama kalian, untuk kita agama kita gitu. Penegasan perbedaan akidah secara tegas dan damai, menolak sinkretisme atau mencampur adukan akidah. Nah, sinkretisme itu adalah bentuknya seperti apa ya? Antara minyak dan air diaduk jadi satu gitu. Dan itu kan merusak zatnya itu. Dan berikutnya menunjukkan bentuk toleransi, tidak merusak agama tapi tetap prinsip. Walan tardu ankal yahudu walan nasara. Orang Yahudi dan orang Nasara walan tardu enggak akan pernah ridho sama kita hatta tattabi'a millatum, sampai kita mengikuti apa yang mereka mau. Di Tadabbur surah Al-Baqarah ayat 120, teguran agar umat Islam tidak mencari keridhaan manusia dengan mengorbankan prinsip agama. Ingat, sana kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan batas toleransi, saling menghormati tapi tidak mengikuti akidah lainnya gitu. Bentar, berikutnya. Inti toleransi dalam Islam adalah menghormati Islam, membolehkan bentar ya. Oke, taib, maaf. Inti toleransi dalam Islam adalah ini menegaskan beberapa kaidah-kaidah kita pahami. Menghormati Islam membolehkan hidup berdampingan secara berdamai, tidak memaksa, tidak ada paksaan dalam beragama gitu loh, dan menjaga prinsip-prinsip hidup kita dan tidak mencampur adukan tentang akidah kita, tentang prinsip kita dalam dan beragama. Konsep yang terbaik adalah memberikan uswah, akhlak yang baik, keteladanan yang baik pada mereka gitu loh. Tidak ada kalimat kekerasan, tidak ada kalimat penegasan kecuali dalam prinsip keimanan, prinsip berakidah pada Allah Subhanahu wa taala. Banyak tentang hadis toleransi al-basatu fil Islam gitu. Barang siapa menyakiti orang kafir zimmi non muslim yang hidup damai di negara Islam, itu enggak boleh kita saling menyakiti gitu loh. Maka aku akan menjadi lawan di hari kiamat. Artinya kezaliman sama siapapun kita enggak boleh gitu. Dan berikutnya menunjukkan Islam melindungi hak-hak non muslim yang hidup damai. Sekali lagi kita enggak boleh keras, enggak boleh tegas dalam bermuamalah, dalam berhubungan komunikasi, kecuali dalam berakidah, dalam keimanan. Toleransi dalam teladan Rasulullah adalah Piagam Madinah, kesepakatan damai antara Muslim dan komunitas Yahudi. Setiap kelompok bebas menjalankan agamanya, dan bukti nyata toleransi dalam Islam, pemerintah dan kehidupan sosial itu tidak saling merusak gitu loh. Dan ini adalah refleksi yang kita pahami. Apakah kita sudah menjadi pribadi yang toleran? Bagaimana kita menerapkan prinsip ini di sekolah, rumah, dan masyarakat? Islam mengajarkan rahmatan lil alamin tanpa meninggalkan diri kita sebagai seorang muslim. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.